sempat ada debat yang ramai antara Joshua dengan Dr. Rismon, ya, karena dia menurut saya memang nggak etis, menyinggung Dr. Rismon soal gelarnya yang di Jepang dan lain sebagainya. Wah, Dr. Rismon marah. Jadi ketika marah itu memang sempat agak anget. Di luar Rismon bilang Joshua Sinambela itu ingin mengajari saya, katanya gitu. Sebenarnya fakta yang sebenarnya itu seperti apa, Bang, sampai dia kayak marah-marah gitu, saya ngajari dia, katanya gitu. Apa yang kami dapatkan tidak ada bantahan ilmiah dari pihak Pak Jokowi maupun pihak Dirtipidum terkait Ella juga hanya berbicara tentang SOP, seolah-olah mengajari kami untuk meneliti. Ini kalau narasi-narasi hanya ad hominem, mencoba menggurui kami bahwa kalian salah, prosedur penelitian kalian salah, ini bukan ruang kuliah. Ketika mereka memberikan pendapat masing-masing, mereka mendatangkan kalau salah ada 4 ahli gitu ya. Oh, sampai 4 ahli. 4 ahli ya. 1 ahli hukum, Roy Suryo, Tifa sama Rismon. Ya kan, 4 ahli. Kemudian mereka totalnya ada 9 orang lah yang masuk ya kan. Kemudian kita pasal hukum ada 4, ahlinya cuma 1. Ya. Nah, ketika mereka menjelaskan, kita diam aja, gitu ya, menjelaskan paparan mereka, semua bukti-bukti yang mereka anggap bukti lah, gitu ya. Hormatilah mereka, ya, hormati gitu ya. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu, gitu ya, mereka langsung potong-potong, Waduh, gitu. ini luar biasa. Nah, kenapa mereka mungkin tersinggung gitu ya? Karena saya kan ahli digital forensik, ya, benar. Ahli digital forensik. Saya ingin menjelaskan apa sih kualifikasi ahli digital forensik itu sebenarnya, gitu loh. Sebelum kita masuk ke materinya, gitu ya, substansinya, gitu ya. Baru menjelaskan bahwa kualifikasi akademik harus seperti ini, kan. Udah langsung di seolah-olah menyerang pribadi mereka lah, gitu ya. Ketua yang memimpin itu juga mengikuti lah. Jadi kalau bisa langsung substansinya aja lah, gitu ya, dan baru. Nah, disitulah mungkin mereka merasa mengajari segala macam, karena memang mereka bukan ahli digital forensik, ya kan? Iya. Ketika mereka ahli digital forensik, jejaknya bukan digital forensik. Nggak ada hubungannya sama digital forensik. Apalagi metode yang mereka lakukan itu tidak sesuai prosedur digital forensik, ya kan? Nah, digital forensik yang benar itu harus menganalisis objek original source-nya, sumber aslinya. Kalau sumber aslinya analog, ya analognya, gitu kan? Kalau sumber aslinya yang digital, ya digitalnya. Dan itu juga harus dicari di mana otentiknya, di mana yang aslinya. Jenis kertas, serat kertas, pewarna yang ada di dalam kertas, itu kan yang didengung-dengungkan adalah uji analog, begitu loh. Kalau dikatakan bahwa kami menganalisa secara forensik digital, bukti analog, itu kan karena ketidakbisaan kami untuk menyita barang bukti secara analog. Satu-satunya jalan karena kami tidak bisa menyita adalah ya secara digital. Dan itu awam. Katanya minta ditunjukin dulu aslinya, katanya. Nah, terus mereka udah menyatakan palsu. Makanya akhirnya mereka jadi dugaan fitnah, kan? Iya. Nah, itu pasti, dan itu yang sekarang lagi dikejar, ya. Jadi ada konsekuensi ketika orang menuduh seseorang, ya, dan itu dengan dengan gaya-gaya seolah-olah dialah kebenaran itu, padahal dia tidak tahu, dia tidak punya apa-apa sebenarnya, tidak mengetahui apapun, gitu ya, terkait dengan ijazah itu. Dia nggak tahu fisiknya, nggak pernah lihat, langsung dianggap palsu, ya kan? Hanya berdasarkan asumsi-asumsi, pengalaman Bambang Tri segala macam, dokumen-dokumen yang nggak jelas, ya. Padahal sudah ada lembaga yang memverifikasi, lembaga yang mengeluarkannya sudah memverifikasi bahwa itu asli, ya. Bahkan ditambah uji puslapor yang menyatakan itu identik. Apalagi yang kurang kira-kira? Nah, itu masih dibantah. Artinya apa? Apapun yang kita bilang itu pasti akan tak dibantah, karena mereka punya kebenaran sendiri. Ketika kita tidak memiliki suatu barang analog seperti mata, nggak perlu diambil dulu baru dianalisa secara biometrik, ya secara digital diprosesnya. Baik juga dengan sidik jari, bentuk wajah, bentuk tubuh, itu nggak perlu kita mengambil jari kita dicopot dulu baru diproses. Ya memang itulah, karena memang digital ini menjembatani, ya, teknik untuk menjembatani bahwa tanpa memiliki analog pun itu bisa kita analisa apa yang salah dengan itu. Itulah salah kaprahnya mereka, ya. Jadi
Jadi ELA, singkatan dari Error Level Analysis, Oke. itu hanya bisa mendeteksi tempering atau perubahan-perubahan di file digital. Jadi gambar-gambar foto digital kita, ya, diedit misalnya kacamatanya dihilangkan, atau diedit hidungnya, atau misalnya bukti transfer ditambahin nolnya, gitu kan? Kita bisa mendeteksi itu dengan mudah dengan menggunakan ELA. Asal kita menguji file digital aslinya, ya. Nah, dia hanya bisa digunakan untuk menguji file digital karena dia memanfaatkan kompresi JPEG. Jadi ketika kita mengedit sebuah file, mengedit sebuah gambar, katakanlah menambah angka 0 segala macam, otomatis bagian yang kita edit itu akan kompresinya akan berbeda dengan yang lain karena diedit ditambahkan, ya kan? Itu makanya ketika ada fisik kita foto seperti yang mereka lakukan, itu otomatis tidak akan kelihatan bahwa itu sudah diedit. Walaupun ada yang aneh dari hasil ELA kita, itu berarti file digitalnya lah yang berubah. Jadi kalau kita melakukan kajian ilmiah atau yang kita sebut pemeriksaan digital forensik gitu ya, kita mengumpulkan data-data dulu. Ya, data-data dulu, melakukan analisis dulu gitu ya, sampai akhirnya menghasilkan kesimpulan, ya kan? Nah, kalau mereka kesimpulan dulu, kesimpulan dulu, baru mencari data-datanya lagi. Nah, itu udah pasti peneliti abal-abal. Tidak ada pengkaji ilmiah yang seperti itu. Aneh juga ya. Nah, iya, mereka udah menyimpulkan dulu, baru dicari buktinya. Jadi itu yang disebutnya cocokologi atau pembenaran. Jadi mereka lah cari pembenaran. Ketika misalnya deskripsi itu tidak ada tanda tangan, berarti nggak sah semua. Biometrik digital contohnya CT scan, MRI untuk menganalisa ada tidaknya tumor di dalam kepala, tidak perlu dibedah, tidak perlu kepalanya dilepas. Jadi makanya kalau sanggahan hanya karena bahwa skripsi atau ijazah itu analog tidak bisa diperiksa secara forensik digital, itu penyesatan yang sangat yang bisa menyesatkan publik. Karena banyak bukti. Semua orang sekarang menggunakannya, mata pada saat di HP nggak perlu kan matanya dicopot dulu, tangan juga gitu, sidik jari di Apple phone atau yang lainnya. Itulah menjadi salah kaprahnya mereka. Ya, jadi saya ingat-ingat dulu ya, karena memang Rismond atau Roy Suryo ini mungkin ikut kasus-kasus yang dulu Jessica gitu ya. Ketika Rismond menampilkan ada tangannya Jessica seperti nenek lampir gitu ya. Padahal itu karena rekaman dari YouTube yang direkam lagi dari layar gitu ya, sehingga bukan dari primary evidence, tapi juga dari media sosial gitu kan. Nah, sehingga pada saat itu ada ahli lain, Christopher Rianto, menguji menggunakan ELA bahwa itu tidak ada editan gitu ya. Nah, mungkin itu teringat mereka bahwa tempering ini bisa diuji dengan ELA gitu kan. Beranjak dari kasus ini kemungkinan saya tangkap seperti itu. Sebagai ahli digital forensik, karena objek yang kita periksa ini adalah ijazah fisik atau analog, berarti yang kita periksa harus analognya. Harus analog, bukan foto analognya, bukan foto digitalnya dia yang difoto. Nah, jadi ketika mereka melakukan analisis terhadap foto-foto ini, itu pasti akan terjadi namanya bias. Bias itu artinya, ya mereka kan analisis itu, garis merah misalnya, nggak nemu misalnya. Nah, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena mungkin pada saat difoto pencahayaannya berbeda. Kameranya juga berbeda, kualitasnya juga berbeda, sudut pandangnya berbeda, iya. Itu makanya untuk memeriksa itu sebenarnya paling valid, ya. Itu adalah analognya, ya. Jadi mereka nggak bisa menemukan katakanlah lintasan merah itu, padahal di fisik aslinya itu kelihatan lintasan merah. Bahkan di hasil scan-nya, dan ketika kita punya dokumen kita scan itu kan resolusinya lebih tinggi, itu kelihatan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, mereka membuat asumsi seolah-olah ini tempelan, ya kan? Kira-kira seperti itu. Karena mereka nggak bisa menemukan lintasan merah itu dari foto yang didownload dari katakanlah yang mereka anggap dari Dian Sandi, gitu ya. Itu juga nggak tahu file yang mana itu. Itu makanya itu bukan digital forensik yang benar. Kalau digital forensik yang benar, kita bisa verifikasi sumbernya.